Rianti yang sudah dipenuhi rasa curiga dan tidak tenang, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia memutuskan untuk langsung mencari jawaban dengan mendatangi kampung pesisir Banten, tempat Mutiara dibesarkan. Dalam pikirannya hanya satu tujuan, bertemu dengan Widuri dan menanyakan kebenaran apakah Mutiara benar-benar anak kandungnya dengan Aditya. Bayangan masa lalu kembali menghantui karena bagi Rianti, Widuri adalah sosok yang pernah menghalangi cintanya dengan Aditya. Namun perjalanan panjang itu justru membawa Rianti pada kenyataan pahit. Setibanya di kampung, ia justru mendengar kabar mengejutkan dari warga setempat bahwa Widuri telah meninggal dunia. Rianti yang tadinya penuh semangat ingin mencari kepastian, mendadak dilanda kekecewaan besar. Ia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Widuri, apalagi menggali kebenaran dari mulutnya sendiri. Warga kampung lalu menuntun Rianti ke makam sederhana tempat Widuri bersemayam. Di sanalah suasana menjadi semakin emosional. Rianti berdiri di depan pusara itu, bukannya bersedih, justru meluapkan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Ia marah-marah seolah Widuri masih hidup, menuduhnya sebagai penghalang kebahagiaan, bahkan di saat sudah tiada. Luapan emosi ini menggambarkan betapa besar ketakutan Rianti bahwa keberadaan Mutiara bisa menghancurkan rumah tangga dan kedudukannya. Adegan ini menjadi titik balik penting karena dari sini terlihat jelas dua hal. Rianti semakin salah kaprah. Ia mengira Mutiara adalah anak kandung Widuri dengan Aditya. Padahal kebenarannya justru sebaliknya, Mutiara adalah darah dagingnya sendiri bersama Aditya. Kesalahpahaman itu membuat Rianti semakin keras hati, bertekad untuk menyingkirkan Mutiara agar tidak mengacak-acak keluarganya. Bukan hanya itu, di kampung tersebut Rianti sebenarnya berpeluang menemukan petunjuk lain tentang masa lalu Mutiara. Warga yang mengenal Widuri bisa saja menceritakan bagaimana Widuri dulu mengasuh seorang bayi yang bukan darah dagingnya. Bisa juga ada benda peninggalan Widuri seperti buku catatan, surat, atau barang bayi lama yang menyimpan kunci penting untuk membuka rahasia besar. Tetapi karena dikuasai amarah dan rasa benci, Rianti menolak mendengar atau mencari tahu lebih jauh. Ia lebih memilih membenci daripada mencari kebenaran. Episode ini menegaskan bahwa rahasia asal-usul Mutiara semakin dekat untuk terbongkar, tetapi justru makin tertutup oleh kesalahpahaman. Rianti yang sebenarnya sudah berada di depan kebenaran justru memilih jalan yang salah. Dan jika nanti Aditya mengetahui bahwa Rianti sampai berani pergi ke kampung itu hanya untuk melampiaskan amarah di makam Widuri, konflik rumah tangga mereka bisa pecah semakin besar. Setelah pulang dari kampung pesisir Banten, perubahan sikap Rianti semakin jelas terlihat. Perjalanan yang seharusnya bisa membuka jalan kebenaran justru menambah kebencian di dalam hatinya. Ia datang dengan tujuan mencari kepastian, namun pulang dengan api cemburu dan amarah yang lebih besar. Di rumah, Rianti tampak semakin dingin kepada Mutiara. Setiap gerak-gerik Mutiara dianggap mengusik ketenangan hidupnya. Rasa dendam terhadap Widuri kini dilimpahkan sepenuhnya pada Mutiara yang menurutnya tidak pantas berada di rumah besar itu. Rianti bertekad bahwa Mutiara tidak boleh sedikit pun mendekati Aditya, Kenzo, maupun Aurel karena ia takut Mutiara akan merebut kasih sayang yang seharusnya hanya menjadi miliknya dan anak-anaknya. Sementara itu, Mutiara tetap menunjukkan ketulusan hati. Ia masih berusaha merawat Rianti dengan penuh hormat meski kerap dimarahi dan diperlakukan kasar. Perhatian Mutiara justru semakin membuat Aditya dan Kenzo melihat sisi baik dirinya. Hal ini memperburuk perasaan Rianti karena ia merasa semakin tersisih di hadapan keluarganya sendiri.
Kemarahan Rianti semakin menjadi-jadi ketika melihat kedekatan Kenzo dengan Mutiara. Rianti menganggap Mutiara sudah terlalu jauh melangkah, bukan hanya merebut perhatian Aditya, tetapi juga hati anaknya. Dari sinilah Rianti mulai menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Mutiara dari rumah itu dengan keyakinan bahwa hanya dengan cara itu keluarganya bisa kembali tenang. Namun tanpa disadari, semakin Rianti berusaha menyingkirkan Mutiara, semakin dekat pula kebenaran besar itu terbongkar. Sebab di balik kebenciannya sudah ada terlalu banyak petunjuk yang mengarah pada kenyataan bahwa Mutiara adalah anak kandungnya sendiri. Tinggal menunggu waktu sebelum rahasia besar itu tidak bisa lagi disembunyikan. Aditya mulai bertanya-tanya kemana sebenarnya istrinya pergi selama-selama itu. Namun Rianti enggan menjawab dengan jujur, ia hanya mengatakan urusan pribadi. Kebohongan kecil ini membuat Aditya semakin curiga karena ia melihat sikap Rianti kepada Mutiara semakin keras dibanding sebelumnya, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aditya yang akhirnya mengetahui perubahan sikap istrinya mulai menekan Rianti dengan pertanyaan, mengapa ia begitu membenci Mutiara? Sebagai sosok yang tega menghalangi Mutiara menemukan jati dirinya, padahal Mutiara sudah begitu berjasa bagi keluarga mereka. Konflik ini akan membuat jalan cerita semakin seru karena rahasia besar tentang asal-usul Mutiara tidak lagi hanya menjadi beban Mutiara, tetapi juga menjadi ujian besar bagi keutuhan rumah tangga Rianti dan Aditya. Kepercayaan Aditya terhadap Rianti akan benar-benar terguncang, menimbulkan jurang baru dalam hubungan mereka. Penonton akan semakin dibuat penasaran bagaimana akhirnya kebenaran ini bisa terungkap dan siapa yang lebih dulu mengakui kenyataan sesungguhnya. Upaya Rianti menutupi kebenaran justru menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Begitu rahasia itu terbongkar, dampaknya akan menghancurkan kepercayaan, membuka luka lama, dan mengubah arah hidup seluruh keluarga.